Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam, perkuliahan, biometrika pada minggu, kedua untuk sesi, eee, statistik non parametrik. Eee, Sebelumnya saya mohon maaf jika minggu ini saya tidak dapat memberikan, perkuliahan secara, sinkronus dikarenakan, kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga pertemuan minggu, kedua, dalam pokok pembahasan statistik non parametrik akan disampaikan, secara asinkronus. Eee, Minggu ini kita akan membahas mengenai, uji Wilcoxon. eee, Namun begitu, sebelum kita memulai ke pembahasan, materi minggu ini, saya akan coba menguraikan, apa namanya, tugas mandiri yang, sudah Anda kerjakan pada minggu lalu. Sebelumnya saya share screen dulu. Pada minggu lalu kita membahas mengenai analisis statistik non parametrik dengan menggunakan uji tanda, di mana ada tugas mandiri terkait, analisis, mengenai, perubahan berat badan, setelah sebelum dan setelah, mengkonsumsi obat penambah berat badan merek, XYZ. Dari, tabel, studi kasus yang disampaikan pada, bagian kiri ini, kemudian kita, susun, dalam bentuk template, tabel template untuk uji tanda. Hasil pekerjaan yang Anda upload-kan di dalam, Dev4 itu ada beberapa, kesalahan yang serupa ya. Yang pertama adalah, dalam analisis uji tanda itu ada yang menyertakan, eee, tanda 0, ini, padahal di dalam analisis uji tanda itu hanya, data yang digunakan itu adalah, data yang memiliki, tanda positif dan, negatif saja. Jadi tidak, menyertakan tanda 0. Kemudian yang, kesalahan yang kedua adalah, kesalahan dalam menghitung nilai P kumulatif di sini, atau nilai, probabilitas kumulatif. Sebelumnya, dari contoh, untuk menyelesaikan kasus ini, kita susun dulu dalam format tabel, analisis, uji tanda yang, diberikan pada minggu lalu, di mana, data itu kita susun dalam format tabel berikut ini. Untuk nilai P di sini adalah nilai, data sebelum mengkonsumsi obat, dan nilai Q itu adalah data setelah, mengkonsumsi obat. Nah, analisis tanda yang atau uji tanda yang diberikan adalah dengan memberikan notasi positif jika terdapat kenaikan atau perubahan, kenaikan data, atau tanda negatif jika terdapat penurunan data, dan tanda, 0 jika, tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan, sesudah perlakuan. Untuk tahapan penyelesaiannya sendiri, tahap pertama adalah menentukan hipotesis analisis statistiknya, di mana nilai, sebenarnya mohon maaf nih baterainya, sedikit lagi. Sebentar, saya break dulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Maaf. Jadi setelah, hipotesis, statistiknya itu ditentukan, di mana nilai H0 itu tidak, terdapat pengaruh yang signifikan, dan,
nilai H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan. Jika nilai P atau probabilitas kumulatif yang dihitung nanti lebih dari melebihi dari atau sama dengan derajat alfa yang di derajat kepercayaan yang ditentukan, maka kita menerima H0 dan menolak H1, dan begitu juga sebaliknya. Setelah tahap hipotesis ditentukan dan derajat kepercayaan ditentukan, di mana dalam kasus ini derajat kepercayaan atau nilai alfa yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah kita menghitung probabilitas kumulatif, di mana sebelumnya kita menentukan dulu nilai N1. Nilai N1 itu adalah nilai sampel atau data yang memiliki tanda positif. Jadi jumlah data yang memiliki tanda positif, dan N2 itu adalah jumlah data atau jumlah sampel yang memiliki tanda negatif. Sedangkan N besar di sini adalah merupakan jumlah dari kedua tanda tersebut, tanda positif ataupun tanda negatif tersebut. Dalam kasus ini, tanda positif yang ditunjukkan itu mendapatkan memiliki total 5 sampel. Jadi ada 5 kasus atau 5 sampel data yang menunjukkan nilai positif atau kenaikan berat badan, dan juga yang menunjukkan nilai negatif itu hanya terdapat 1 sampel saja atau 1 data, sehingga total data atau N besar yang digunakan adalah sebesar 6. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai X, di mana nilai X itu adalah merupakan nilai tanda yang paling kecil. Jadi dari tanda positif atau negatif tadi, yang paling kecil yang mana? Dalam kasus ini, yang paling kecil adalah tanda yang negatif, yaitu sebesar angka 1. Sehingga untuk menentukan kumulatifnya, nah ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama mahasiswa adalah dia mengikut sertakan tanda 0 atau data yang memiliki kesamaan angka. Itu diikut sertakan sehingga jumlah, ada yang menuliskan jumlah N besarnya adalah 9. Itu tentunya salah ya. Jadi N besar itu adalah jumlah tanda positif dan negatif saja. Jadi tidak menyertakan tanda 0. Kemudian kesalahan yang kedua ini dari mahasiswa adalah dalam menghitung P kumulatif. Tolong perhatikan di sini. P kumulatif adalah untuk analisis dua arah ya, atau detail di sini. P kumulatif dua arah adalah 2 kali jumlah dari setengah pangkat I dikalikan setengah pangkat N minus I dari angka I sama dengan 0 sampai dengan nilai X. Nah, ini jumlahnya ya, atau kumulatifnya. Sehingga di sini, karena kita nilai X-nya adalah 1, maka analisisnya dihitung dari 0 sampai dengan 1, karena X-nya adalah 1. Sehingga tentunya, ini dapat Anda lihat di sini, P kumulatif sama dengan setengah pangkat I yang pertama itu adalah 0. Jadi di sini kalau sampai dengan 1, maka I-nya itu ada 2, 0 dan 1. Kalau I-nya sama kalau X-nya sama dengan 2, maka I-nya maka di sini I-nya ada 3, 0, 1 dan 2. Dalam kasus ini nilai X-nya adalah 1. Sehingga kita tentukan nilai I-nya ini di sini, I-nya itu adalah angkanya dari 0 dan sampai dengan 1. Oleh karena itu, jumlah nilai P kumulatifnya itu adalah setengah pangkat 0 dikalikan setengah pangkat N dikurangi 0, atau N-nya di sini ada, N dikurangi 0, dalam hal ini adalah N-nya adalah, maaf sebelumnya ini ada kesalahan, N-nya adalah 6, dan I-nya adalah 0 dan 1 tadi ya. Sehingga di sini nilai P kumulatif adalah setengah pangkat 0 dikalikan setengah pangkat 6 ditambah dengan setengah pangkat 1
dikalikan dengan setengah pangkat 5. 5 ini dari mana? 5 ini adalah 6 dikurangi 1 ya. Sehingga hasilnya sebesar 0,063. Nah, oleh karena itu, karena nilai P kumulatif itu adalah 0,063, maka kesimpulannya adalah karena 0,063 ini lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terkait perlakuan konsumsi obat penambah berat badan tadi. Itu cara dalam menentukan atau menganalisis data dari kasus tugas mandiri. Jadi sekali lagi untuk uji tanda nanti mohon diingat jika ada kasus yang serupa. Dalam uji tanda yang pertama adalah Anda hanya menyertakan atau menghitung data dengan tanda positif dan negatif saja, tidak menyertakan data dengan tanda 0. Dan yang kedua hati-hati dalam menghitung P kumulatif, namanya juga P kumulatif, berarti kan jumlahnya dari mana? Ini jumlah persamaan seperti ini dibaca sama dengan 2 kali jumlah dari setengah pangkat I dikalikan setengah pangkat N minus I, di mana nilai I-nya itu dari mana? I dari I sama dengan 0 sampai dengan nilai X. Kalau kasus yang kemarin kan angka X-nya adalah pada contoh kasus yang sebelumnya, yang di pertemuan sebelumnya di sini, nilai X-nya adalah 0. Sehingga karena nilai X-nya adalah 0, maka di sini kumulatifnya dia cuma 1 saja, dari 0 ke 0. Tapi pada tugas mandiri, nilai X-nya adalah 1. Sehingga nilai I-nya, nilai I-nya di sini ada 2 angka. Yang pertama adalah 0 dan yang kedua adalah 1. Jadi 0, I-nya itu dari 0 sampai dengan X. Oke, barangkali itu dapat memperbaiki ya, dapat menjadi perbaikan dari analisis yang Anda lakukan nantinya ke depan. Kemudian untuk pertemuan minggu kedua ini, untuk minggu kedua, setelah kemarin kita membahas mengenai uji tanda, pada minggu kedua ini kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon. Nah, apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon adalah ini hampir sama ya, sama-sama merupakan uji peringkat bertanda, di mana uji peringkat bertanda Wilcoxon ini dikembangkan oleh Frank Wilcoxon. Sebagaimana halnya dengan uji tanda, uji Wilcoxon ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menguji dua buah populasi yang berpasangan. Jadi kalau di dalam uji tanda kemarin kita menguji dua buah data sebelum dan setelah perlakuan, ini sama juga dengan uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon ini juga sama, kita menguji dua buah populasi yang berpasangan. Perbedaannya adalah pada uji tanda itu hanya memperhatikan arah atau direction dari selisih untuk setiap pasangan nilai data atau pasangan nilai datanya saja. Jadi hanya memperhatikan tadi yang nilai positif dan negatifnya saja. Namun kalau pada uji Wilcoxon, selain memperhatikan arah atau tanda dalam hal ini tanda positif ataupun tanda negatif, namun juga mengukur jaraknya atau besar magnitud dari selisih untuk setiap pasangan nilai data tadi. Oleh karena itu, dalam uji peringkat bertanda Wilcoxon lebih banyak memberikan informasi dibandingkan dengan uji tanda. Dalam analisis Wilcoxon juga kita memperhitungkan data atau jumlah data yang memiliki selisih 0 atau yang memiliki data yang sama. Jadi kalau kemarin di dalam uji tanda itu kita hanya menghitung data atau sampel dengan tanda positif dan negatif saja, maka dalam uji Wilcoxon
sampel dengan tanda yang sama atau tanda 0 itu juga diperhitungkan di dalam analisis untuk menghitung probabilitas kumulatif yang ditentukan. Nah, ini adalah contoh kasus dari uji Wilcoxon. Misalnya, diberikan data berat badan dari 11 responden sebelum mengkonsumsi obat diet ABCD dan setelah mengkonsumsi obat diet ABCD selama 1 bulan. Dengan sebagaimana yang diberikan pada tabel di sebelah kanan. Dengan menggunakan uji Wilcoxon, ujilah apakah terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet ABCD dengan menggunakan tingkat signifikansi atau derajat kepercayaan sebesar 5%. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Untuk penyelesaian uji Wilcoxon ini ada 2 cara. Yang cara pertama adalah, tabel data itu kita tampilkan dalam bentuk tabel analisis Wilcoxon. Kemudian yang kedua, menghitung nilai statistik Wilcoxon atau W-hitung yang merupakan nilai dari jumlah ranking yang paling kecil, yang hampir sama ya dengan uji tanda. Jadi dihitung dengan jumlah ranking yang paling kecil. Cuma kalau di sini adalah jumlah rankingnya, bukan jumlah datanya ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai kritis Wilcoxon dengan menggunakan tabel nilai kritis Wilcoxon yang diberikan. Kemudian nilainya berdasarkan apa? Nilai kritis Wilcoxon ini ditentukan berdasarkan jumlah sampel dan derajat kepercayaan yang ditentukan. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan, di mana untuk pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan jika W-hitung ini kurang dari atau sama dengan W kritis atau tadi nilai W kritisnya, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan jika W-hitung ini lebih dari nilai kritisnya atau W kritisnya, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian kalau penyelesaian yang kedua, sebentar ya, sebelum masuk ke cara penyelesaian yang kedua, saya tunjukkan dulu langkah penyelesaiannya. Ini nilai kita susun, sebelumnya kita susun dulu data dalam tabel uji Wilcoxon, di mana nilai X itu adalah berat badan sebelum dan berat badan sesudah ya. Jadi pertama, jadi nilai X tadi kita susun datanya dalam tabel berikut. Nilai X itu adalah berat badan sebelumnya dan nilai sebelum mengkonsumsi obat, dan nilainya itu adalah berat badan setelah mengkonsumsi obat. Kemudian kita hitung nilai Y dikurangi X. Nah, ini kita masukkan ya, Y dikurangi X caranya. Jadi kolom E ini ya, angka pada kolom E. Jadi sebentar. Sama dengan angka pada kolom E dikurangi nilai X atau angka pada kolom D. Tekan enter. Kemudian langsung kita drag ke bawah. Oke. Nah, dari sini kemudian kolom yang berikutnya adalah kita buat nilai absolutnya. Ini tanda ini adalah tanda absolut ya, tanda pagar ini adalah tanda absolut. Artinya adalah membuat data itu dalam bentuk mutlaknya saja, angka mutlaknya. Yang tentunya nilainya adalah positif. Caranya adalah dengan ketikan sama dengan ABS ya, absolut ini ABS. Kolom yang ditentukan ini adalah angka pada kolom F. Kemudian tekan enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini angkanya sama dengan yang di kolom F ya, hanya nilainya menjadi positif semua. Kemudian setelah itu kita hitung atau kita tentukan ini sebelumnya. Mohon maaf, sebelum masuk ke tanda ini ya,
sebelum kita tentukan dalam tanda. Pertama adalah kita rankingkan dulu. Langkah yang kedua adalah pemberian nilai ranking. Nilai rankingnya di sini nilai rankingnya ini adalah kita urutkan data yang ini ya, absolutnya tadi. Yang pertama kita copy, kemudian kita pastekan di sini as value, kemudian setelah itu kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi kita blok dulu semua, kemudian kita urutkan. Nah, ini kita pilih continue with the current selection dan kita show nilai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke. Sebentar. Oke. Nah, dari sini setelah itu kemudian kita buat urutan. Nah, sebelum diurutkan, urutan ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan rankingnya. Nah, nilai urutan ini yang angkanya 0 itu tidak dihitung dalam perankingan. Sehingga ranking itu dimulai dari nilai selisih dari nilai selisih 1 atau yang paling kecil ya. Yang 0 itu diabaikan. Kita urutkan datanya sehingga dari 11 sampel data ini menjadi hanya 9. Kemudian kita notasikan rankingnya. Kita hapus dulu sebelumnya. Yang pertama, atau yang paling kecil itu ranking 1. Kemudian yang 2, ini ranking 2. Kemudian berikutnya adalah ranking 3. Berikutnya lagi, nah ini, coba perhatikan di sini. Terdapat 2 angka selisih yang sama. Kita beri tanda. Nah, untuk angka selisih yang sama, maka rankingnya adalah nilai tengah-tengahnya. Di sini nilai 4 ditambah 5 dibagi 2. Karena jumlahnya ada 2 ya. Sehingga sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 itu dari mana? Dari ranking 4. Ranking 4 dari urutan keempat dan urutan kelima. Ranking 2. Kalau jumlahnya ada 3 misalnya, maka dari yang data yang pertama sampai dengan data yang terakhir ya dibagi dengan jumlah data yang sama. Jadi kalau misalnya ini ada 3, nih misalnya ini 17 misalnya, maka 4 ditambah 6, kalau 3 ya 4 tambah 6 dibagi 3. Nah, karena ini cuma 2 yang sama, maka 17 ini hanya 2, maka di sini 4 tambah 5 dibagi 3. Ini juga sama ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang berikutnya adalah ini ranking yang ke-6. Langsung lanjut ya. Lanjut urutan dari 6 dari 5 tadi. Kemudian ranking 7, ranking 8 dan ranking 9. Oke. Nah, selanjutnya ranking data ranking tadi ini dimasukkan ke dalam kolom ini. Ini seharusnya saya pindahkan saja ya. Bentar. Ini yang kolom X, Y. Saya pindahkan ke sini. Value. Kemudian tanda ini dipaskan ke sini. Oke. Ini kan dulu. Oke, langkah berikutnya adalah tadi memasukkan rankingnya tadi hampir sama dengan uji tanda ya. Kita masukkan ranking yang ada ini ke dalam sesuai dengan tabel yang ada. Coba kita lihat di sini. Data 29, ini 29 itu karena dia negatif, maka kita masukkan di sini.
29 adalah ranking 9. Kemudian 19 itu adalah, coba kita lihat, 19 adalah ranking 7. Kemudian 8 ranking 2. 18 ranking 6. Kemudian 15 itu adalah ranking 3. Ini masuknya ke kolom negatif karena di sini angkanya negatif ya. Kemudian 17 di sini adalah ranking 4,5. Kemudian 20 itu adalah ranking 8, negatif tandanya. Yang 0 ini tidak ada, berarti kan. Nah, ini 17 yang kedua itu adalah tandanya positif. Jadi kita masukkan di sini 4,5 pada kolom tanda positif. Dan ranking 1 itu adalah 1. Oke. Ini tabel yang kedua terkait pemberian urutan untuk pemberian ranking ya. Ini sebentar, ini saya hapus saja biar tidak membingungkan yang pertama. Oke. Jadi untuk tahap yang kedua terkait pemberian ranking, kita masukkan sesuai dengan tanda yang digunakan. Oke, kemudian kita susun dalam bentuk ini. Ini ada tanda ties. Nilai data ties. Ties itu adalah data atau notasinya T ya. Data dengan angka 0. Jumlah data dengan selisih 0 atau angkanya sama ya. Di sini jumlah data dengan selisih 0 itu ada 2 ya. Ini 0. Ini count if biar tidak salah hitung. Count if range yang diberikan kriterianya adalah 0. Jadi, angkanya ada 2. Kemudian yang kedua adalah data dengan jumlah data jumlah ranking dengan tanda positif. Jumlah ranking dengan tanda positif. Berarti di sini nilainya adalah jumlah ranking dengan tanda positif. Jadi ini pada tanda, maaf salah. Dengan tanda positif. Oke. 4,5 tambah 1, jadi angkanya 5,5. Kemudian yang kedua adalah jumlah ranking, total ranking negatif adalah jumlah ranking dengan tanda positif. Misal sama dengan kurung buka dan blok pada kolom tanda negatif, kurung tutup, enter. Ada 39,5. Oke. Kemudian ada rata-rata ranking. Rata-rata ranking positif itu adalah jumlah ini nilai total ranking positif dibagi dengan jumlah datanya. Karena di sini total ranking positifnya itu ada 5,5. Jadi ini ya, kolom total ranking positif dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 2. Kemudian rata-rata ranking negatif. Rata-rata ranking negatif adalah jumlah data ranking negatif dibagi dengan jumlah datanya. Okay. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung probabilitas statistiknya. Probabilitas statistik atau W-hitung itu adalah nilai minimum dari total tanda
positif, dan total tanda negatif. Ini coba lihat. Total tanda positif itu ada 5,5, total tanda negatif ada 39,5. Sehingga nilai W hitung sama dengan minimum, kita blok, ya, blok D34 dan sampai dengan D35 di sini. Dan kita tekan enter, nilainya adalah 5,5. 5,5 dibandingkan dengan 39,5, maka yang paling kecil adalah yang 5,5. Kemudian angka yang keempat dari uji Wilcoxon adalah menghitung nilai kritis Wilcoxon atau dalam ini adalah W kritis. Nah, nilai kritis Wilcoxon ini ditentukan berdasarkan tabel Wilcoxon. Apa yang diperlukan? Yang pertama diperlukan adalah jumlah datanya. Di sini jumlah data sampel yang ada adalah ada 11 sampel. Total ada 11 sampel, sehingga nilai N besar ini ada 11 dan derajat kepercayaan atau alfa adalah 0,05. Tadi probabilitasnya dalam dua arah ya, ke detail. Sekarang kita lihat ini ada pada sheet yang kedua, ini ada tabel Wilcoxon. Bisa Anda lihat di sini. Jumlah N-nya adalah 11. Kemudian jumlah nilai alfanya adalah 0,5. Kita lakukan pada two-tailed test atau uji dua arah. Sehingga nilai W kritisnya adalah 10, angka 10. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini, bisa dilihat ini jumlah sampelnya adalah 11. Dan alfanya adalah 0,5. Pakai penanda ini aja. Jumlah sampelnya adalah 11. Kita tandai. Nah. Ini alfanya 0,05 ya. Oke, sehingga nilai W kritisnya adalah 10. Bisa Anda lihat di sini. Nah. Oke, kita pindahkan. Oke, kita masuk di sini. Nilai W kritisnya adalah 10. Nah, kesimpulannya pada cara satu ini, jika W hitung kurang dari sama dengan W kritis, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Atau sebaliknya, jika W hitung lebih dari W kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini karena W hitung itu W hitungnya di sini adalah 5,5 ya, jadi dia nilainya kurang dari 10, W kritisnya adalah 10, atau karena W hitung kurang dari sama dengan W kritis, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet ABCD. Untuk contoh kasus yang sama ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke uji yang kedua, cara yang kedua, cara penyelesaian yang kedua. Ini hampir sama dengan cara yang pertama. Untuk penyelesaian uji Wilcoxon dengan cara yang kedua ini, pada tahap pertama, ini sama, menampilkan tabel analisis Wilcoxon, ya. Kemudian menghitung nilai statistik Wilcoxon atau W hitung.
Dan yang ketiga adalah melakukan transformasi nilai statistik Wilcoxon dalam nilai nominal terstandarisasi atau nilai Z ya, di mana nilai Z ini dihitung dari persamaan berikut. Sebentar. Nilai Z sama dengan W hitung dikurangi N kali N plus 1 dibagi 4 dibagi akar dari N kali N plus 1 dikali 2 N plus 1 dibagi 24 dikurangi T pangkat 3 dikurangi T dibagi 48. Nilai N ini adalah jumlah data ya. Jumlah data jumlah sampel dengan tanda positif dan negatif atau jumlah data dengan tanda positif dan negatif, dan nilai T itu adalah nilai Ts. Ts itu adalah nilai data dengan tanda 0. Kemudian yang keempat adalah menghitung probabilitas kumulatif dari Z. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengambilan keputusan. Baik, untuk keputusan di sini adalah terima H1 atau jika nilai, untuk probabilitas keputusannya adalah jika nilai P kumulatifnya di sini atau nilai P kumulatif itu lebih dari atau sama dengan nilai alfa, maka H0 diterima, dan jika P kumulatifnya itu adalah kurang dari alfa, maka H1 yang diterima. Jadi kita kembali lagi ke dalam tabel tadi. Ini masih sama ya. Sebentar nih, kita inikan dulu. Perbaiki dulu. Oke. Sebentar ya. Ini nilai Ts-nya adalah 2 atau nilai tadi sama dengan count ini. Kita copy tabelnya. Masih sama ya dengan yang tadi. Sampai dengan langkah ketiga itu masih sama. Berhitung sama dengan nilai minimum dari total ranking positif dan negatif. Kemudian nilai N. Nah ini nilai N ini adalah jumlah data dengan selisih jumlah data dengan tanda positif negatif ya, atau jumlah data dengan selisih positif dan negatif. Sehingga tadi kita lihat di sini dari 11 sampel data yang diberikan itu ada 2 yang angkanya 0 ya, yang selisihnya 0, sehingga jumlah data dengan selisih positif dan negatif itu adalah 9. Kemudian kita hitung nilai Z dengan menggunakan persamaan berikut. Ini untuk lebih memudahkan ya, saya bagi nilai Z ini untuk atas dan bawahnya biar tidak terlalu panjang. Untuk bagian atas di sini sama dengan W hitung dikurangi N tarikan N plus 1 dibagi 4. W hitung itu adalah D41 ya. Sama dengan W hitung dikurangi N dikalikan N plus 1 dibagi 4. Ini adalah minus 17. Dan yang bagian bawah, akar kuadrat, ini atau SQRT ya. Sama dengan SQRT dari N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24. Ini dikurangi T pangkat 3
dikurangi T dibagi 48. T itu adalah nilai Ties. Oke. Sehingga hasilnya adalah nilai Z. Tadi Z sama dengan ini yang bagian atas dibagi bagian bawah. Oke. Kalau mau disatukan juga boleh. Ini kita itu sama dengan ini kita inikan dulu ya. Kalau Anda mau menyatukan ini juga boleh. Kita buka dulu. Dibagi kurung ya. Ini sama ya. Ini maksudnya dibagi 2 itu agar tidak terlalu panjang sebenarnya, karena sometimes akan menyebabkan kesalahan perhitungan. Oke, kemudian tahap yang kelima adalah menghitung probabilitas kumulatif. Nah, ini berbeda dengan yang uji tanda. Kalau uji tanda itu ada rumusnya sama dengan 2 kali kumulatif Z tadi. Di sini untuk probabilitas kumulatifnya untuk uji Wilcoxon adalah dengan dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan norms dis. Jadi di normal distribution ya, norm dis dari nilai Z-nya. Nah, ini norms dis, jadi Anda ketikkan ini norm dis D47 atau nilai Z-nya. Diperoleh nilai P-nya adalah 0,022 dan karena ini P 2 arah maka nilai karena untuk uji 2 arah maka untuk uji 2 arahnya nilai P sama dengan 2 kali P di sini ya, atau 0,2 kali 0,022 atau sama dengan 0,04. Nah, kesimpulannya, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Lihat kesimpulannya, jika P lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Atau jika P kurang dari alfa, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, ini di sini, karena P kurang dari alfa, di sini alfanya adalah 0,05, 0,044 di sini kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet ABCD. Nilainya sama ya, hasilnya itu sama, baik itu menggunakan uji satu maupun menggunakan cara satu maupun cara dua. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Untuk sebagai latihan ini, sebagai latihan mandiri, coba Anda lakukan analisis yang sama untuk data yang diulang. Ada jumlah data yang berbeda. Nanti tolong dianalisis. Ini saya ganti. Ya, lihat. Yang angkanya masih sama, hanya jumlah sampelnya yang saya. Oke, jadi jumlah datanya ada 21.
respondennya ada 21 dengan nilai X dan Y sebagaimana dijelaskan, ditulis di sini. Jadi tugasnya adalah silakan Anda analisis, lakukan uji analisis Wilcoxon, dengan menggunakan cara 1 maupun cara 2. Oke? Barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Contoh soal maupun materi hari ini nanti akan saya uploadkan di Unpad ya. Begitu juga dengan tugas mandiri, silakan Anda kerjakan dan Anda lakukan di Unpad. Anda uploadkan di Unpad. Ingat sebelumnya hati-hati dan ikuti persis sebagaimana petunjuk yang diberikan. Barangkali itu saja untuk pertemuan minggu ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.